Iya, mencipta dan berkarya untuk Indonesia maju. Saat ini saya sudah sampai di salah satu tempat wisata paling eksotis di wilayah Indonesia bagian timur, yaitu Labuan Bajo. Dan sekarang ini saya sedang berada di Pelabuhan Kampung Ujung. Jadi dari pelabuhan inilah biasanya para turis itu berangkat ke tempat wisata yang lainnya seperti Pink Beach, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan lain-lain. Saya sudah sangat penasaran sih, seperti apa sih keindahan pulau-pulau di sekitar Labuan Bajo ini. Nah, penasaran kan? Ikuti terus saya untuk mengeksplor keindahan Labuan Bajo. Langit cerah menjadi awal menyenangkan saat tiba di Pelabuhan Labuan Bajo, yang menjadi titik awal memulai perjalanan menelusuri pesona keindahan di timur Pulau Flores. Dengan menumpang perahu, landscape alam dan istimewa sudah langsung memanjakan mata. Begitupun gugusan bukit di pesisir pantai yang tak kalah memikat. Labuan Bajo juga dikenal sebagai salah satu lokasi favorit bagi para penyelam atau diver. Melihat langsung dari dekat berbagai koleksi terumbu karang unik, juga hewan laut yang jarang kita temui di tempat lain. Pulau Rinca adalah destinasi berikutnya setelah puas menyusuri indahnya Labuan Bajo. Selain suguhan alam savana yang eksotik, Pulau Rinca adalah salah satu lokasi habitat asli satwa komodo. Sekarang kita sudah berada di dalam lokasi dari Pulau Rinca. Bisa dilihat kan? Sedikitnya ada sekitar 1.500 ekor komodo hidup liar di pulau cantik seluas 198 km persegi yang menakjubkan ini. Decak kagum tak hanya berhenti sampai di Pulau Rinca. Pemandangan tak kalah mengesankan juga sempat disuguhkan oleh Pulau Padar sebelum akhirnya tiba di destinasi utama, yakni Taman Nasional Pulau Komodo. Sungguh sayang melepas keindahan panorama alam yang tersaji sepanjang perjalanan ini, mulai dari birunya langit, beningnya air laut, desiran angin, savana dan eksotis, hingga lekuk-lekuk punggungan pulau-pulau kecil bagai kepingan surga yang terhampar. Perjalanan kembali ke Labuan Bajo. Adik-adik mau kemana ini? Mau ambil air? Di mana itu? Jauh kah? 5 km. Ya sudah, kalau gitu hati-hati ya. Sobat Jelajah, saya merasa sedikit terusik ini karena tadi saya melihat ada anak-anak yang membawa jerigen untuk mengambil air dan katanya jaraknya itu cukup jauh. Di tempat dengan pemandangan alam yang sangat indah seperti ini, sebenarnya ada apa ya? Saya terusik nih, tergelitik untuk mencari tahu lebih lanjut.
air minum. Kalau kita bisa minta dalam 1 minggu 3 kali. Selama ini kan cuma hari Minggu yang jalan ngalirnya. Sebelum ini tidak tahu lancar. Kadangkala jalan, kadangkala tidak jalan. Nah, setelah tadi saya mendapatkan informasi dari masyarakat setempat mengenai sulitnya mendapatkan air minum di Labuan Bajo. Sekarang saya akan menemui instansi dan pemerintah kabupaten setempat untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai masalah ini di Labuan Bajo. Kalau gitu kakak pamit dulu ya, dadah! Pesona Labuan Bajo yang alamnya menarik perhatian wisatawan ternyata menyimpan masalah kesulitan air bersih dan air minum yang dialami banyak warganya sudah terjadi sejak lama. Menjadi cerita tersendiri yang akan tiada pernah ada habisnya. Sera dari program Jelajah mencipta dan berkarya untuk Indonesia Maju berkesempatan bertemu dengan penanggung jawab PDAM setempat untuk mengetahui penanganan permasalahan air di Labuan Bajo. Pak, mau sedikit tanya-tanya nih. Ya. Jadi kemarin saya sempat mendapatkan info kalau sini itu dulu sektor pariwisatanya sempat kesulitan untuk mendapatkan air. Air bersih. Ya. Ya. Apa yang disampaikan itu betul. Dengan maksimalkan IPA WMC ini, kita sudah bisa menjawab kebutuhan perhotelan yang ada, terutama kenapa saya berbicara hotel. Hotel adalah pendukung pariwisata Labuan Bajo. Hingga dengan kondisi yang ada, saya maksimalkan pengoperasian dari unit yang dibantu oleh pemerintah pusat. Ini dibangun pada tahun 2013. Sejak dibangunnya, manajemen terdahulu hanya mengoperasikan instansi pengelolaan ini hanya cuma 6 jam sehari. Berjalannya dengan waktu, sampai dengan kondisi sekarang ini kita sudah maksimalkan pengoperasiannya 24 jam sehari. Untuk kondisi pensuplaian air untuk ke daerah perhotelan, saya yakin bahwa sudah sangat maksimal gitu ya. Sekarang menjadi pelanggan PDM. Jadi pelayanan kepada mereka adalah pelayanan prima. Dengan waktu-waktu pengalirannya jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. 10 malam sampai dengan jam 6 pagi diperuntukkan untuk pelanggan-pelanggan domestik rumah tangga. Ini kapasitas IPA kita yang diberikan ini 40 liter per detik. Kalau dikalikan 24 jam sehari, dia bisa menghasilkan 3.456 meter kubik. Ini kalau berdasarkan kapasitas yang ada, ini sudah memenuhi kebutuhan baik untuk perhotelan maupun untuk rumah tangga. Yang menjadi soalnya sekarang adalah jaringan-jaringan yang terbangun untuk daerah-daerah permukiman baru. Itu perlu dilakukan intervensi oleh kita juga. Kalau daerah-daerah permukiman bawahan itu sudah terbangun semua. Seluruh masyarakat di sepanjang itu sudah menikmati air bersih. Peningkatan ini tadi nih Pak, pasti kedepannya ada proyeksi atau apa lagi yang ingin dicapai? Tentunya kami sebagai lembaga pengelola akan melihat bagaimana ke depannya. Labuan Bajo ini adalah kota pariwisata, sehingga harapan saya dengan kota Labuan Bajo menjadi KSPN, menjadi destinasi wisata yang 10, Bali ke-10 ya, Bali baru, harus kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nanti kami sebagai pengelola, kebutuhan air ke depan 5 tahun ke depan kami bisa mengatasi semuanya. PDAM Labuan Bajo sangat terbantu dengan program PUPR Cipta Karya yang dilaksanakan di Labuan Bajo. Pembangunan jaringan perpipaan sistem pengadaan air minum atau SPAM WMC
dan di beberapa tempat lainnya membangun reservoir atau bak penampungan pada akhirnya menemui titik temu menjawab permasalahan air. Dukungan infrastruktur dari Kementerian PUPR dapat bersinergi dengan program setempat dan mendapat respon positif dari pemerintah Kabupaten Labuan Bajo seperti diungkapkan oleh Bupati. Yang pertama sekali saya harus berterima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR karena telah membantu banyak mengatasi persoalan air bersih di Kota Labuan Bajo sebagai kota destinasi super prioritas di Indonesia dan juga sangat-sangat membantu masyarakat untuk merasakan air bersih. Saya merasakan ada perbedaan yang jauh, perbedaan keluhan masyarakat. Kalau pada saat bantuan ini belum turun, maka keluhan-keluhan itu semakin meningkat dan semakin dirasakan. Karena hampir setiap hari, setiap saat. Tetapi setelah ada bantuan dari Kementerian PUPR Cipta Karya, maka keluhan-keluhan itu semakin kurang. Karena apa? Karena sudah ada usaha dari pemerintah, dilanjutkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, prinsipnya mendekatkan mata air ke pemukiman, ke setiap penduduk, ke setiap pertokoan, perniagaan, sehingga usaha-usaha perniagaan, bisnis industri pariwisata di Manggarai Barat ini dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh air bersih. Pemerintah pusat dalam hal ini telah menunjukkan komitmennya, menunjukkan bahwa pariwisata Labuan Bajo boleh dikatakan juga mengangkat harga diri atau martabat bangsa. Oleh karena itu saya minta pemerintah pusat tetap memperhatikan Labuan Bajo sebagai daerah tujuan wisata prioritas. Selanjutnya juga saya minta dengan sangat agar masyarakat dengan tertib menikmati air minum bersih yang sudah ada. Jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti merusak pipa, membakar pipa-pipa karet, sedot air sembarangan. Karena itu tindakan-tindakan yang sangat merugikan kepentingan pariwisata, khususnya bagi masyarakat sebagai pemilik kota Labuan Bajo ini dan juga sebagai atau hotel-hotel yang saat ini sedang hotelnya dihuni oleh para wisatawan. Proyek infrastruktur SPAM PUPR Ditjen Cipta Karya telah menjawab kebutuhan warga Labuan Bajo. Dengan demikian, mereka dan masyarakat dapat terus membangun mengembangkan potensinya. Seperti yang dilakukan Ditjen Cipta Karya, mari mencipta dan berkarya untuk Indonesia maju. Sobat Jelajah, setelah mendapat penjelasan dari instansi setempat, pemerintah kabupaten, juga Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya, saya sudah merasa lebih lega. Semoga pembangunan infrastruktur air minum bisa semakin ditingkatkan, sehingga mereka-mereka ini bisa menikmati masa kecilnya. Saat ini, Labuan Bajo merupakan salah satu kawasan strategi pariwisata nasional atau KSPN.
yang dikenal memiliki banyak destinasi wisata yang indah dengan ikon utama yakni Komodo. KSPN Labuan Bajo merupakan satu dari 11 KSPN yang dikembangkan pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terus memaju pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, guna mendukung target kunjungan wisatawan mancanegara yang ditargetkan mencapai 20 juta orang pada tahun 2019. Sampai di Pulau Rinca. Jadi Pulau Rinca ini adalah salah satu destinasi pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Dan di samping saya sudah ada Ibu Dia yang akan menemani saya jalan-jalan di sekitar Pulau Rinca hari ini. Nah, saya mau tanya juga nih Bu Dia, kalau Bu Dia ini kan dari Kementerian PUPR ya, mau tanya dong apa sih bantuan yang sudah diberikan untuk Kepulauan Rinca ini untuk meningkatkan sektor kepariwisataan juga? Jadi di Pulau Rinca ini Kementerian PUPR memberikan fasilitas berupa sarana penyediaan air minum. Itu dari mulai sumber di mata air sampai dengan pelayanan di bangunan-bangunan atau fasilitas pariwisata di Pulau Rinca. Penyediaan air bersih juga ya, untuk toilet juga mungkin ya? Iya, termasuk untuk toilet. Oke, kalau gitu boleh langsung kita lihat sekalian ke dalam fasilitasnya? Ayo. Yuk. Kalau ini tracking buat lihat komodo nih Mbak, bisa dikasih gambaran dikit nggak sih kira-kira sumber air dan pipanya itu di sebelah mana? Sumber air yang kita gunakan untuk mengalirkan air sampai di kawasan wisata di Pulau Rinca terletak di titik ini. Berupa mata air yang dialirkan secara gravitasi dengan perpipaan sepanjang kurang lebih 1 km sampai dengan lokasi ini. Jadi kita mengalirkan air untuk kantor, wisma, rumah jaga, toilet di kawasan wisata Loh Buaya, Pulau Rinca. Sistem penyediaan air minum yang kita sediakan melalui Kementerian PUPR ini sangat vital untuk mendukung jalannya pariwisata di Pulau Rinca ini. Jadi kita sekarang di mana nih Bu? Lokasi yang sumber air dibilang tadi ya? Iya, jadi ini sumber air berupa mata air yang kita gunakan untuk mengalirkan air ke kawasan wisata Pulau Rinca. Ini bangunan ini disebut dengan brown capturing. Nah, bangunan ini sedang dalam rehabilitasi atau perbaikan oleh Kementerian PUPR. Nah, jika kita lihat aliran air di dalamnya, maka mata air ini sedang berada dalam kondisi yang debit minimal. Iya sih, karena kelihatan dari sini tuh kayak airnya keluarnya cuma sedikit-sedikit gitu ya. Iya, jadi bayangkan dengan kondisi debit seperti ini, apalagi di musim kemarau, di saat yang sama kita harus menyediakan air untuk sekitar 400 turis per harinya. Jadi melalui APBN, Kementerian PUPR membangun tambahan infrastruktur untuk menambah debit air ke Pulau Rinca, yaitu yang kita bangun di sebelah hulu berupa bendung. Jadi pada musim kemarau di saat debit minimal ada tambahan air dari bendung di sebelah hulu. Jadi dari bendung itu untuk menambahkan debit air yang minim itu tadi. Iya, sehingga kawasan wisata Pulau Rinca dengan kondisi turis perharinya yang banyak juga. Iya, nah kita bisa mengimbanginya dengan mengalirkan air minum dengan debit yang cukup untuk melayani turis-turis tersebut. Iya, karena kan air itu sangat penting ya, Mbak. Iya, iya. Jadi gitu ya ini? Ya, ini sedang dalam proses konstruksi. Ini adalah bak penampung air yang kita sebut dengan reservoir. Mau lihat dalamnya?
air yang bersumber dari mata air di atas tadi dialirkan ke reservoir beton kapasitas 20 kubik ini. Nah, di sini ditampung, kemudian ada sebagian yang dipompa ke reservoir baja di atas dengan kapasitas yang sama. Nah, air dari reservoir baja di atas itulah yang akan dialirkan ke bangunan-bangunan di kawasan wisata Loh Buaya Pulau Rinca. Seperti kantor dan juga toilet seperti Ya. itu ya. Ya. Jadi sistemnya kombinasi gravitasi dengan pemompaan. Kalau dari reservoir ini dialirkan secara pemompaan ke kantor seksi di Pulau Rinca. Kalau yang gravitasi itu gimana? Kalau sistem gravitasi karena perbedaan ketinggian. Topografinya yang tidak Ya, rata jadi juga. karena topografinya yang menurun, air dari reservoir di atas bisa dialirkan tanpa pompa. Oh, ke bawah langsung. Iya. Oke, oke. Wajah Labuan Bajo sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Indonesia kini semakin rapi dan lengkap sarana dan prasarana. Pembangunan infrastruktur spam di Labuan Bajo dilakukan baik di kawasan wisata maupun di kawasan menuju destinasi wisata. Sebelum ada kegiatan IMF, airnya berasal dari Taman Nasional sendiri. Tapi sebelum IMF, dibantu oleh PUPR untuk memfasilitasinya. Air di sini disediakan oleh Taman Nasional Komodo dan keperluannya ada beberapa macam. Yang pertama untuk para wisatawan, yang kedua untuk para ranger yang nginap di sini, dan kemudian yang ketiga untuk para petugas dari Taman Nasional Komodo sendiri. Terus dari 3 pengguna ini juga ada beberapa jenis yang kita lakukan. Pertama untuk mandi, untuk memasak, dan kadang juga untuk minum. Pembangunan infrastruktur pada KSPN Labuan Bajo dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan fasilitas wisata di Labuan Bajo. Seperti di Pulau Rinca, pembangunan fasilitas infrastruktur air bersih juga dilaksanakan di kawasan wisata Pulau Komodo. Bu, tadi kan saya sudah lihat nih sistem pengadaan air bersih yang disediakan oleh Kementerian PUPR di Pulau Rinca. Kalau di Pulau Komodo ini sendiri gimana, Bu? Pada prinsipnya penyediaan air minum, sistem penyediaan air minum yang ada di Loh Liang ini, Pulau Komodo, sama seperti yang di Pulau Rinca. Ada sumber airnya, ada jaringan perpipaannya, kemudian ada tempat bak penampungannya, dan penyaluran air tersebut disalurkan ke masing-masing fasilitas yang disediakan oleh Taman Nasional untuk mendukung kunjungan pariwisata yang ada di Pulau Komodo ini sendiri. Kalau untuk sumber airnya sendiri di sini ada berapa sumber air, Bu? Hanya 1 sumber air. Tempat penampungannya ada 1 juga. Untuk bak penampung sendiri dari existing milik dari Balai Taman Nasional itu ada 3, 22 kubik kapasitasnya, sedangkan yang dibangun oleh Kementerian PUPR itu sendiri ada bak penampung dengan kapasitas 20 kubik. Alhamdulillah untuk saat ini di toilet-toilet umum dan kantin, kemudian di dapur umum air sudah mengalir. Seperti itu, boleh mungkin langsung kita lihat juga ya, Bu? Ayo silakan kita lihat. Labuan Bajo sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui Kementerian PUPR Direktorat Cipta Karya yang membantu pemerintah Kabupaten dan PDAM Labuan Bajo untuk membangun infrastruktur dan pengadaan air bersih, sehingga masyarakat Labuan Bajo dapat dengan mudah mengakses air bersih. Hal ini tentunya juga meningkatkan sektor kepariwisataan dan perekonomian masyarakat setempat. Sekian informasi penjelajahan saya di Labuan Bajo, mencipta dan berkarya untuk Indonesia Maju. Salam jelajah!